Sejarah penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Pada saat Al-Quran turun, ada kalanya berupa beberapa ayat dari sebuah surat atau sebuah surat yang pendek secara lengkap. Adapun waktu turunnya Al-Quran secara keseluruhan, waktunya lebih kurang 23 tahun. Yakni 13 tahun waktu Nabi masih tinggal di Mekah sebelum hijrah, dan 10 tahun waktu Nabi hijrah ke Madinah. Ayat pertama dalam Al-Quran yang turun adalah ayat 1-5 yang terdapat pada surah Al-Alaq pada malam Lailatul Qadar, yaitu tanggal 17 Ramadan pada waktu Nabi telah berusia 41 tahun, bertepatan dengan 6 Agustus 610 Masehi. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat di dalam gua Hira. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sedangkan wahyu yang terakhir yang diterima Nabi Muhammad adalah surat Al-Maidah ayat 3. Pada waktu Nabi sedang berwukuf di Arafah pada saat melaksanakan haji dalam sejarah Islam dikenal dengan Haji Wada pada tanggal 9 Zulhijjah 10 Hijriah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Periodisasi turunnya Al-Quran. Bila kita baca nama-nama surat dalam Al-Quran, kita akan menjumpainya ada yang disebut Makkiyah dan ada yang disebut Madaniyah. Misalnya sebelum kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis surat Al-Baqarah Madaniyah atau surat Yasin Makkiyah. Maksud dari kalimat surat Al-Baqarah Madaniyah adalah bahwa secara keseluruhan ayat-ayat dari surat Al-Baqarah itu diturunkan di Madinah. Meskipun ada kekecualian beberapa ayat yang turun di Mekah. Begitu juga dengan kalimat surat Yasin Makkiyah, maksudnya secara keseluruhan ayat-ayat dari surat Yasin itu turun di Mekah. Untuk menentukan mana ayat atau surat Makkiyah dan mana yang Madaniyah, para ulama mendasarkan pada periodisasi kehidupan Rasulullah SAW yang dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Yang pertama, periode Mekah, yaitu masa Nabi bermukim di Mekah sejak beliau diangkat menjadi Rasul, yakni tanggal 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi sampai dengan hari H hijrah Rasul ke Madinah, yaitu awal Rabiul Awal tahun 53 dari milad Nabi. Periode Mekah kurang lebih 12 tahun. Semua ayat Al-Quran yang turun pada periode ini disebut Makkiyah. Yang kedua, periode Madinah, yaitu masa Nabi bermukim di Madinah, yakni dari permulaan hijrah ke Madinah pada awal Rabiul Awal tahun 53 dari milad Nabi sampai dengan menjelang kewafatan Nabi atau tahun 11 Hijriah. Periode Madinah ini kurang lebih 10 tahun. Semua ayat Al-Quran yang turun pada periode ini disebut Madaniyah.
Bagaimana cara Al-Quran diturunkan? Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Dalam beberapa ayat terdapat isyarat bahwa Al-Quran itu adalah di Lauhul Mahfuz, sebagaimana firman Allah, Wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. pada saat Al-Quran berada di Lauhul Mahfuz, hanyalah Allah yang mengetahuinya keadaannya, karena waktu itu Al-Quran berada di alam ghaib. Kemudian Allah menampakkan atau menurunkannya ke Baitul Izzah. Al-Quran dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit bumi atau Baitul Izzah. Berdasarkan beberapa petunjuk ayat Al-Quran dan riwayat Al-Hadis, dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada suatu malam yang penuh berkah yang dinamakan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar dalam bulan suci Ramadan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Imam Asy-Syuuti mengemukakan bahwa Al-Qurtubi telah menukilkan hikayat ijma' ulama bahwa Al-Quran turun secara sekaligus adalah dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Tahap ketiga atau tahap terakhir Al-Quran turun ialah turun dari langit bumi atau Baitul Izzah kepada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا.